Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube saya dengan saya Fawaz Zaidan dan Isnandua dengan NIM akhir 055 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Jadi, di video kali ini saya akan membahas mengenai praktikum panel kontrol dengan inverter VFD. Oke, sekarang lanjut kita akan mengerjakan bagian satu yaitu reading datasheet. Nah, di sini kita akan menggunakan motor 3 fase yang mereknya VFD XSY at single phase to 3 phase. Nah, yang kalian harus lakukan pertama yaitu kita mencari datasheetnya. Nah, untuk datasheetnya sendiri kalian bisa download di bawah. Kemudian kalian bisa pelajari dari datasheet yang kalian sudah download tadi. Kita mau wiring terlebih dahulu. Untuk wiringannya kalian bisa lihat di sini. Kita menggunakan rangkaian star delta. Oke, sekarang kita lanjut ke task 2 yaitu uji coba VFD dengan menggunakan potensio dan tombol. Nah, untuk caranya kita ubah ke P6. Nah, mengapa P6? Di sini P6 yaitu maximum operation, yaitu kita klik function data, kemudian kita atur ke 150. Kemudian kita oke. Oke, sekarang kita lanjut akan mengerjakan task 3 yaitu menguji coba VFD dengan protokol komunikasi Modbus RTU. Nah, sini kita setting VFD supaya siap menerima perintah dengan Modbus RTU-nya. Nah, di sini kita menggunakan kontrol VFD-nya dengan menggunakan RS485. Ini yang kalian harus lakukan yaitu kita perlu memasukkan codingan import library yang dibutuhkan. Ini yang dibutuhkan ada OS, kemudian ada SCS, kemudian serial. Nah, setelah itu kita ambil nama port dari device yang akan kita gunakan. Jadi contohnya di sini kita menggunakan port 7. Setelah itu kita memerlukan codingan untuk menginisialisasikan koneksi serialnya. Nah, biasanya untuk Modbus itu pastinya menggunakan 7 bit data. Ini kita lihat sini. Nah, setelah itu kita akan mengambil frame ASCII dari argumen CLI atau digunakan nilai defaultnya. Nah, ini bisa dilihat codingan seperti ini. Nah, untuk ASCII-nya itu sendiri pada kode ini itu motor akan secara otomatis mundur. Nah, kalian bisa mengubahnya sesuai dengan kode-kode berikut ini. Jika kalian ingin start, maka kode-kodenya seperti ini. Dengan kalian ingin stop, maka kodenya menjadi seperti ini. Nah, menjadi seperti ini, dan menjadi seperti ini. Setelah itu, kita akan mengubah string hex atau format text menjadi data byte array yang bisa dikirim ke perangkat. Kemudian kita memerlukan kemudian cetak data untuk monitoring atau debug. Seperti ini. Oke, setelah itu kita akan mengirimkan data ke perangkat melalui serial. Kemudian kita akan membaca respon dari perangkat, maksimal bitnya yaitu 128. Kemudian kita akan menampilkan respon dalam bentuk mentah dan hanya byte yang bukan 0. Kemudian untuk menutup koneksinya kita menggunakan kode
Oke, untuk selanjutnya kita ke task 4, yaitu kita membuat kontrol panel VFD dan custom frekuensi. Nah, di bagian ini kita mengubah bagian data-data yang dikirimkan yang sudah dicoba dan dipelajari untuk menjadi frekuensi yang bebas antara 0 hingga 150 Hz. Kemudian kita cek apakah pengiriman data custom yang sudah kita buat tadi sudah benar apa belum. Misalkan kita membuat frekuensinya 10 Hz, apakah sudah sama semua data yang sudah dikirimkan dari referensi tadi. Kalau belum, berarti ada yang salah dari perhitungan RC, checksum atau lainnya. Pertama, kalian harus mengimport 3 library. Yang pertama yaitu PI serial, kemudian kita import library guide inter, kemudian yang terakhir yaitu untuk elemen guide modern seperti combo box. Nah, kemudian kita membuat codingan ASCII command manual. Nah, ini dari kode-kode yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian di sini kita perlu menyimpan frekuensi terakhir yang diset lewat oleh slider. Kemudian kita membuat fungsi untuk menghitung LRC atau longitudinal redundancy check dari data flow itu sendiri. Ini tadi untuk kodenya seperti ini. Kemudian kita akan membuat fungsi untuk di mana frekuensi akan mengirimkan ke VFD pada register 0 kali 201. Jadi kalian bisa lihat seperti ini. Setelah itu kita akan membuat codingan untuk fungsi pengiriman perintah string ASCII, start, stop, dan lain-lainnya. Bisa dilihat codingan seperti ini. Kemudian untuk bagian ini itu adalah guide action atau fungsi untuk menghubungkan ke port serial yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian sini ada codingan untuk fungsi memutus koneksi serial. Kemudian sini kita menemukan fungsi menjalankan motor yang telah dikirimkan frekuensi melalui tombol start. Kemudian sini juga ada fungsi untuk menghentikan motor. Lanjut, itu ada fungsi untuk menjalankan motor secara maju. Nah, dengan cara kita menekan stop terlebih dahulu, kemudian secara otomatis motor akan berputar maju. Kemudian sini juga ada fungsi untuk menjalankan mundur. Nah, caranya sama, kita harus menekan stop terlebih dahulu, kemudian motor akan kembali berputar ke reverse atau mundur. Kemudian ada fungsi ketika slider frekuensi digeser, ini codingannya. Kemudian untuk layout atau gaya layoutnya codingannya seperti ini. Oke, setelah sudah tadi kalian membuat codingan yang sudah saya jelaskan, kita tinggal run Python. Nah, untuk task yang terakhir yaitu kita akan membuat kontrol panel
reference. Nah, perbedaannya di sini untuk yang tadi kita itu hanya bisa mengatur dengan menggunakan layout lainnya seperti ini. Nah, untuk yang touch prima ini kita menggunakan control touch dengan media type. Untuk codingannya bisa dilihat seperti ini. Jadi yang kalian perlukan di sini yaitu kita perlu mengimport 4 library, yaitu ada cv, 2 media type, kemudian serial, serta type. Nah, kemudian kita perlu mengkonfigurasi serial dan perintah aslinya. Lihat kode yang seperti ini. Kemudian dari perintah asli itu kita akan kirimkan ke VFD dengan kode-kode yang sudah kita dapatkan pada percobaan sebelumnya. Setelah itu kita akan menggunakan fungsi hitung LRC checksum untuk protokol asli. Kodenya bisa dilihat ini. Kemudian kita akan memberikan perintah untuk mengatur frekuensi dengan format asli yang benar. Nah, kodingannya bisa dilihat seperti ini. Setelah itu kita akan kirimkan frekuensi dulu sebelum di start, atau seperti di kode manual sebelumnya. Nah, ini kodenya seperti ini. Kemudian ketika kita hanya ingin mengirim frekuensi berubah secara signifikan, itu kita menggunakan codingan menghindari spam. Nah, ini codingannya seperti ini. Kemudian kita perlu menambahkan codingan untuk tombol tambahan untuk tes frekuensi 50 Hz secara langsung. Lihat codingan seperti ini. Kemudian untuk gesture atau UI-nya, codingannya bisa kalian lihat seperti berikut. Nah, setelah itu kita lanjut ke frekuensi bar setting. Nah, sini kita frekuensi yang akan kita gunakan. Bebas ingin memasukkan angkanya berapa, sini saya kalian ganti 10, ini jadi 200, 740. Nah, kita lihat kodenya seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke codingan terus ke update untuk menghindari spam komen. Nah, ini codingannya. Setelah itu kita run ke 01 Hz untuk berputar secara konsisten. Kemudian kita memerlukan codingan debug frame posisi slider dan frekuensinya. Kemudian kita perlu kirimkan frekuensi baru secara terus-menerus atau real time. Kemudian untuk codingan slidernya atau trackbar bisa dilihat codingan seperti berikut. Kemudian untuk update posisi slider berdasarkan current frekuensi, codingannya kalian bisa lihat seperti ini. Kemudian ada gambar slider, ada handle interaksi jari yang seperti ini. Kemudian ada label frekuensi, skala frekuensi. Setelah kalian sudah membuat codingan seperti ini, yang sudah saya jelaskan, kalian tinggal memencet tombol run Python file ini.
Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari video kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.